Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibni Putra selaku dosen pengampu serta rekan-rekan yang saya cinta sayangi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah kelompok 9 mengenai putra Nabi Ibrahim yang disembelih. Sebelumnya perlu dipahami dan diketahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua istri. Yang pertama yaitu Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Siti Sarah merupakan istri pertama beliau. Namun setelah lama mengarungi bahtera rumah tangga bersama Siti Sarah, beliau tidak kunjung mendapatkan keturunan atau putra. Lalu tidak lama beliau beristrikan lagi Siti Hajar yang pada awalnya merupakan budak ya, yang akhirnya beliau nikahi, dan dari Siti Hajar lah beliau mendapatkan anak pertama beliau yang diberi nama Ismail. Nah, setelah tidak lama dari kelahiran putra pertama beliau dari istri keduanya itu Siti Hajar yang diberi nama Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri dan putranya yaitu Nabi Ismail ke tempat yang sangat tandus, yang tidak ada yang sama sekali tidak ada penduduk atau orang di daerah tersebut, yaitu di Makkah atau Mekah. Nah, di sana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail putra beliau yang waktu itu masih sangat kecil, masih bayi ya. Nah, lalu singkat ceritanya, setelah beberapa tahun kemudian, setelah Nabi Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dan setelah beliau berkumpul kembali dengan putra beliau Nabi Ismail dan Siti Hajar, beliau kembali mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan diperintahkan untuk menyembelih salah satu putranya ya. Artinya begini, setelah Nabi Ismail itu ditinggalkan oleh beliau di Mekah atau di Mekah yang kala itu belum ada penduduk sama sekali. Dari kepulangan beliau dari Mekah itu, beliau kedatangan tamu beberapa orang malaikat yang memberi kabar kepada beliau bahwa beliau akan dianugerahi seorang putra dari Siti Sarah, yang mana pada waktu itu usia keduanya sudah lanjut gitu kan. Dan putra yang dilahirkan oleh Siti Sarah diberi nama Ishak. Jadi Ishak dan Nabi Ismail merupakan dua bersaudara namun beda ibu. Yang mana Nabi Ishak merupakan anak Nabi Ibrahim yang dilahirkan oleh Siti Sarah, sedangkan Nabi Ismail merupakan putra Nabi Ibrahim yang dilahirkan oleh Siti Hajar. Nah, setelah perintah untuk menyembelih putra beliau itu, akhirnya beliau berkata kepada putranya sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Qur'an, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, fandur madza tara, maka lihatlah, perhatikanlah apa pendapatmu. Dan putra beliau menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan menemuiku bagian dari orang-orang yang bersabar. Artinya Nabi Ibrahim dan kedua putranya sepakat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi khilaf atau perbedaan pendapat di antara ulama tentang putra Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Ada yang mengatakan bahwa putra Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh disembelih itu adalah Nabi Ishak, putra dari Siti Hajar. Ini merupakan pendapat ini merupakan pendapat yang didukung oleh
beberapa golongan sahabat di antaranya Umar bin Khattab, dan pendapat ini juga merupakan pendapat Ahlul Kitab. Ahlul Kitab atau Yahudi Nasrani mufakat ijma bahwasannya putra Nabi Ibrahim yang yang ingin disembeli atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembeli ialah Nabi Ishak gitu. Nah, namun terdapat pendapat kedua, yang mana pendapat kedua ini merupakan pendapat yang banyak didukung oleh para ulama ya. Di antaranya di kalangan sahabat yang berpendapat seperti ini adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud, juga beberapa seorang tabi'in yang mengatakan bahwa putra Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih yaitu Nabi Ismail, putra dari Siti Hajar. Nah, mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.